You're watching Hydrogen Blog, tempat kalian belajar kimia dari rumah. Di sini kamu bisa belajar kimia tiap hari sambil ngapain aja dari rumah, bisa sambil rebahan, bisa sambil tiktokan, bisa sambil jaga warung, jaga parkiran, atau bahkan jagain jodoh orang. Untuk video-video kedepannya, kita akan banyak melakukan perhitungan-perhitungan, misalnya menghitung mol, atau kalau kamu misalnya mau menghitung pH, atau gimana cara menggambar molekul, dan lain-lain. Tapi sebelum semua itu, rasanya kita perlu untuk mempelajari apa itu kimia supaya kedepannya kalian nggak akan tersesat. Kimia adalah satu cabang ilmu yang mempelajari tentang material atau materi. Lalu materi sendiri itu apa? Materi adalah apapun yang kamu lihat, apapun benda yang kamu pegang yang ada di alam semesta yang memiliki massa dan volume. Misalnya saya punya gelas di sini, ada meja, ada laptop. Itu semua benda-benda yang kalau ditimbang pasti ada beratnya. Lalu memiliki volume tertentu atau punya shape tertentu. Jadi, pada dasarnya semua benda yang ada di alam semesta adalah materi, dan itu adalah ruang lingkup yang dipelajari oleh pelajaran kimia. Yang paling dasar dari pelajaran kimia adalah atom. Apa itu atom? Atom adalah bola-bola kecil yang menyusun semua benda yang ada di alam semesta. Tapi kita nggak bisa lihat langsung benda yang bernama atom itu. Dulu di sejarahnya, ini kenapa awal tercipta ide tentang atom adalah karena ilmuwan yang penasaran dengan buah apel. Dia memotong-motong apel, lalu dia mencoba untuk memotong-motongnya lebih banyak lagi potongannya, sampai dia menemukan potongan yang sekecil-kecilnya. Dan dia menggambarkan bahwa setiap benda jika bisa dipotong seperti apel, maka kita akan menemukan bagian terkecil dari benda itu yang tidak bisa lagi dipotong-potong. Dan itu adalah konsep dari atom, di mana potongan terkecil tersebut jika digabungkan lagi dengan potongan-potongan kecil lain akan membentuk benda aslinya, misalnya apel. Jadi kalau kita bisa memotong meja, memotong laptop, dan lain-lain, itu pada dasarnya kita akan sampai satu titik material yang tidak bisa dipotong lagi, dan itulah yang bernama atom. Walaupun di antara kalian mungkin ada yang sudah tahu bahwa di dalam atom sendiri mengandung partikel-partikel yang lain, misalnya elektron, proton, dan lain-lain, tapi itu akan kita bahas di video-video selanjutnya. Tapi di titik ini, mari kita sama-sama punya konsep bahwa setiap benda itu memiliki susunan atom-atom tertentu, dan semua benda tidak ada yang terlewatkan, itu dibangun oleh atom. Kalau masih bingung tentang atom, kalian bisa gambarkan tentang Lego. Kalau kalian pernah lihat Lego atau kalian pernah main Lego, Lego itu biasanya berbentuk kotak. Lalu kamu bisa sambung-sambungkan Lego satu dengan Lego yang lainnya, dan terserah kamu mau bikin apa. Misalnya kamu bisa bikin mobil-mobilan, kamu bisa bikin rumah-rumahan, bisa bikin pesawat terbang. Tapi kalau misalnya mainan itu, rumah-rumahan itu kita hancurkan, misalnya kita pretelin lagi, itu kita akan dapatkan lagi benda-benda kecil, unit-unit Lego-Lego itu satu persatu. Jadi, kalau menggambarkan atom, itu mirip dengan Lego. Sama-sama building block. Bedanya, kalau Lego masih kita bisa lihat dan bentuknya biasanya kotak, kalau atom bentuknya bulat atau spherical, atau bentuknya seperti bola. Tapi kita nggak bisa lihat karena dia super kecil. Pelajaran kimia itu membahas hal-hal seperti itu, fenomena yang terjadi yang kalian rasakan, tapi kita bisa jelaskan dari skala yang sangat-sangat kecil, bahkan dari skala yang kita nggak bisa lihat. Tapi, walaupun kita nggak bisa lihat, kita bisa punya bukti-bukti dari eksperimen. Kalau kalian tertarik dengan kimia, sebetulnya banyak fenomena-fenomena alam yang bisa dijelaskan. Misalnya hal-hal sederhana kayak kenapa air berbentuk cair dan mengalir. Kenapa kalau didinginkan bisa jadi es? Kenapa es kalau dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, walaupun dia padat tapi dia ternyata mengambang di permukaan? Misalnya lagi, kenapa di dataran tinggi atau di pegunungan lebih dingin dibanding di dataran rendah? Atau metode pengawetan ikan asin itu ternyata efektif untuk menahan
umur ikan asin dibandingkan dengan metode pengawetan yang lain. Kalau kalian suka dengan film-film science fiction gitu, misal kayak Interstellar, itu banyak konsep-konsep kimianya di situ, atau The Martian, ada adegan di mana si tokohnya itu menanam tumbuhan, mencoba menanam tumbuhan di planet Mars. Ya, yang jelas tentang kimia adalah misalnya serial-serial CSI misalnya, atau Breaking Bad. Yang paling populer adalah di mana di film Avengers ada Ant-Man yang mengecil sampai lebih kecil dari ukuran atom, lalu kemudian dia bisa memutarbalikkan waktu dan akhirnya bisa mengalahkan Thanos bersama-sama. Nah, hal-hal seperti itu tidak jauh dari kehidupan kita sehari-hari, dan ternyata basic-basicnya, konsep-konsepnya itu sangat sederhana, sangat mudah, dan kita pelajari bersama di kimia. Kalian boleh request mau dibahasin tentang apa selama ada kaitannya dengan kimia. So, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka dengan konten ini, silakan share di grup-grup WhatsApp sekolah. Kalian bisa share di grup-grup keluarga, biar kelihatan kalau kalian beneran belajar online. Oke, see you on the next video. Bye.